Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam Mas Said. Masya Allah, Alhamdulillah. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat selalu, Pak. Ini udah keberapa kali ya ke solasi kita? Kalau saya sudah 2 kali, kita dengan Oke. tim kita sudah masuk ke 4 kalinya. Oh, sudah 4 kali. Di Sudah 4 kali. Luar 5 kali. biasa. Udah 5 kali. Ya, jadi memang Elspeak Elspeak. nih. Elspeak memang ini sebagai agenda rutin ya. Iya, siap. Oke. Mungkin bisa nanti kita rancang kembali. Kira-kira ada channel khusus gitu buat Elspeak gitu kan. Ya, nanti khusus itu ada nanti Hmm. kita ini kan, tapi di luar Oke. Sulasi. Siap, siap, Kita siap, siap. kami akan tayang. Amin, amin, amin. Oke, Pak Adi. Nah, Ya, saya dapat satu buku. Ini ya, bukunya Adab Mahasiswa di Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. iya. Dan ini keluaran atau terbitan dari Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Maj- Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Muhammadiyah. Majelis Tilibang, betul. Berarti ini buku Untuk seluruh perguruan seluruh tinggi seluruh Muhammadiyah. perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah di Ya, Indonesia. kurang lebih 170 PTMA yang ada di Indonesia ini. Wow, berarti panduannya di buku ini ya? Bukuan ini adalah menjadi rujukan semua perguruan tinggi. Oke, nah sekilas saya baca Ya, beberapa hal dan salah satunya yang menarik bagi saya ini terkait mengenai adab sebagai busana kearifan. iya, Hiasilah dirimu dengan akhlak mulia. Aduh, ini simpel bahasanya, tapi maknanya dalam banget nih. betul. Nah, boleh minta kita breakdown gitu tentang tentang adab sebagai busana kearifan. Hiasilah dirimu dengan akhlak mulia. Boleh dong Pak Adi. Sebenarnya di bagian menjadi arif dan bijaksana adalah kebutuhan. Waduh, ini dalam banget nih sebenarnya Pak Adi ya. Ya. Nah, gimana nih menurut Pak Adi? Analisis dari buku maksudnya apa sih menjadi arif dan bijaksana adalah kebutuhan? Nah, baik, buku ini mungkin Pak Hmm, Said ya, ya. buku ini memang kita sudah pernah sosialisasi dengan mahasiswa kita. Hmm, Tapi juga dosen dan hmm. teknik. Karena ini memang buku ini adab di kampus Oke. Muhammadiyah. Nah, tadi sampaikan bahwa kita memang harus mempunyai adab di atas ilmu. Itu dasarnya, Ah, adab di atas ilmu. Tapi kita di sini adalah tema kita adalah bagaimana adab sebagai busana kearifannya di PTMA itu sendiri. mhm. Jadi Rasulullah itu pernah bersabda, beliau menyampaikan bahwa adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Hmm. Jadi Rasulullah itu mengatakan Tuhanku telah mendidikku sehingga menjadikan baik pendidikan. Jadi Wow. Rasulullah itu langsung dididik, Tuhanku telah mendidikku mendidikku sehingga menjadi baik pendidikan. sehingga menjadi baik pendidikan. Pendidikanku. Wah, itu penjabaran dari hadis itu seperti apa tuh Pak Adi? Ya, ini hadis Rasulullah ya. Mhm, mhm, Mungkin ini diriwayatkan eh, langsung oleh para sahabat mhm, bahwa mengatakan ini bagaimana Tuhan Allah sendiri ya, karena para rasul, para nabi pasti ya diberikan suatu eh, karomah, ya, karomah mhm, diberikan apa mujizat, mhm, mhm, bukan dari Allah langsung kan. mhm. Beda dengan kita manusia seperti ini. Ya. Kita manusia ini paling adalah dengan menuntut ilmu nanti Hmm, kaitannya. Kita belajar. Kita tidak belajar langsung dengan didikannya, karena ya. Allah mendidiknya kepada Rasulullah apa melalui malaikat Jibril Mhm, sampai kepada Rasulullah kan. Nah, mhm. itu maka sampailah apa yang maka kita dalam adab itu dikatakan bahwa Al-Qur'an itu menjelaskan, ya kan? Jadi kan di dalam Quran juga dikatakan bahwa menjadikan uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi di Hmm. dalam diri teladan Rasulullah itu adab itu ada uswahnya. Oke. Nah, jadi itu maka kita ingin menjelaskan kepada para pemirsa sekalian, mahasiswa kita yang di Unbabel ini bahwa adab adalah menjadi poin penting. Apalagi kita di perguruan tinggi Muhammadiyah. Nah, tadi poin yang menjadi arif dan bijaksana Mhm. itu adalah suatu keutuhan bagi kita semua. Bagaimana kita menjadi seorang arif, mengambil sikap dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Waduh. Ini kan levelnya sudah tingkat pimpinan kan.
Ya. Nah, nggak mungkin bawahan ngambil sikap kebijaksanaan kan? Pasti Mhm. pimpinan. Mhm. Suatu pimpinan itu harus mengambil kebijaksanaan. Makanya sesuatu itu kalau kita ini kan suatu mengambil suatu kebijakan, kita bawa dulu dengan ibadah kita. Utamakan dengan mengambil keputusan itu dengan istikharah. Mmm. Itu syarat mutlak tuh, syarat utama yang harus kita ini kan. Jangan mengambil keputusan tuh melalui mimpi. Oh, Apalagi melalui keadaan kita tidak apa ya, tidak baik-baik saja misalnya. oke. Khawatirnya itu ada bisikan-bisikan yang lain. Oh, semua hal di dunia dalam pengambilan keputusan itu ya memang harus Baiknya harus baiknya istikharah dulu istikharah, agar keputusan yang kita ambil itu menjadi keputusan yang bijaksana. bijaksana. Sama dengan ketika kemarin Pernikahan, memilih. nikah ya? Oh, Nikah juga oh, kan? kok menikah? Kok menikah? Nikah, teman nikah istikharah enggak? Saya Hmm. istikharah. Nah, istiqoroh kan itu kan Iya. bijaksana, suatu kebijaksanaan kan berdiri. Amin. Nah, itu kan Amin. menjadi milih untuk calon istri kita. Ya, Nah, dan calon pemimpin ya mungkin ya. pemimpin ya, pemimpin rumah tangga kan. Oh, Iya, kita jadi seorang pemimpin dalam rumah tangga, sang istri ada ya. sebagai ibu rumah tangga. Sama dengan memilih pemimpin negara kemarin ya. Oh, bijaksana. Disahkan kan istikharah. Ya, Bukan didasari dengan nafsu. yang kita agak melenceng nih kemana nih. Oke, kita gini. Intermezzo ya. Ya, kita balik lagi nih. Berarti memang ketika memang mengambil sebuah keputusan ya harus didasari dengan istikharah tadi agar keputusan yang diambil oleh kita bijaksana dan arif. Seperti Bijaksana. itu ya, Pak ya. Kurang lebih seperti itu. Oh, Arif oke. itu kan dari kata bagaimana kita juga mengambil sikap ya. Dari sikap kita menjadi orang yang kuat berdirian kita. Jadi tidak lemah. Jadi dengan keputusan kita itu menjadi sebuah keputusan yang mutlak. Nah, jadi kita tidak tergoyahkan. Perantara kita melalui ya tadi dengan kedekatan kita langsung pada Allah. Korelasinya dengan mahasiswa apa, Pak? Nah, kalau korelasi dengan mahasiswa kita, kebijaksanaan dalam perkuliahan. Misalnya, kan kita kan dalam kontrak perkuliahan nggak ada bijaksanaan. Oh, kebijaksanaan dalam perkuliahan. Perkuliahan, misalkan Oh, salah satunya. ya. Adab yang ditampilkan kan situ kan. Nah, kita kan ada kontrak, nggak boleh main HP misalkan saat kontrak belajar itu kan udah Ya. kebijaksanaan. Arif dan bijaksana kita sampaikan bahwa di saat perkuliahan mahasiswa harus mengikuti SOP. Ah. Maka kalau kami dari Elspik ataupun secara dosen AIK harus menyampaikan SOP-nya, standar operasional prosedur, bahwa bagaimana kuliah di kampus ini. Oh. Kita sampaikan dulu untuk khusus misalkan dalam FKIP tadi kemarin kita udah mengulang kembali kan, berpenampilan, berpakaian, busana, nah, itu bagian dari kebijaksanaan yang kita ambil. Oke. Sikap yang kita ambil dari kampus bahwa ini standar kita. Jadi walaupun karena gini, ketika kita berbicara mengenai bijaksana, maka kita punya masing-masing parameter atau masing-masing cara pandang kita terhadap sesuatu itu bijaksana atau tidak. Nah, untuk supaya ini sama persepsi tentang kebijaksanaan yang telah dibuat tadi, misalkan ada SOP yang tadi Bapak sampaikan, itu apa yang bisa menjadi parameter bahwa ya pemikiran saya dengan pemikiran Pak Adi tentang kebijaksanaan dalam perkuliahan itu sama. Nah, itu apa patokan parameternya gitu, Pak? Jadi ukuran kita adalah tadi saya sampaikan di awal bahwa di dalam kita harus menyamakan dulu persepsi kita. Menyamakan persepsi. Oke. Ya. Jadi nanti kalau ada yang bertentangan atau yang melanggar aturan itu, maka kita berikan sebuah semacam ya peringatan-peringatan, sanksi lah kalau kata ya, sanksi-sanksi, sanksi tegas ya. Kalau misalnya SP, SP1, SP2, kalau memang udah melampaui itu, maka perlu aturan itu supaya kita nanti bisa bijaksana mengambil sikap kita. Arif dan bijaksana mengambil sikap itu karena kita sudah ada perjanjian. Ya, para sahabat aja ada perjanjian Hudaibiyah. Masa kita di kampus bisa ya perjanjian seperti itu? Benar. Jadi salah satunya terkait mengenai kondisi mahasiswa ataupun dunia mahasiswa itu
tentang kebijaksanaan dalam membuat sebuah aturan di perkuliahan. Oh, Oke. Hal lain gitu Pak yang menjadi sebuah dasar bahwa mahasiswa kita ya harus bijaksana. Apalagi gitu Pak? Mungkin yang lain bijaksana dalam hal sikap ya, perilaku juga. Tadi mungkin kita kaitkan kemarin juga bijaksana dalam hal suatu kesopanan, sopan santun. Itu juga kalau bijaksana juga kita kan. Ataupun kemarin kita sampaikan juga di apa ya, program yang dilayangkan oleh PTMA ataupun di kampus Muhammadiyah, pasti tidak jauh dari busana Islami, kampus Islami, kampus bebas rokok, narkoba tadi, dan juga kawasan yang ramah lingkungan. Kok kawasan yang ramah lingkungan? Ya, ramah. Itu biasanya banyak yang udah menerapkan kampus-kampus yang besar, udah seperti itu. Ada juga sebagian udah tertib parkir. Parkir juga di kampus dari yang prabayar. Ya kan itu mungkin mungkin pernah kampus di salah satunya contoh di kampus PTMA yang di Malang sana udah seperti itu sampai tertib, rapi. Ya, tapi itu kan tetap disesuaikan dengan kemampuan fasilitas kan. Betul. Gitu. Kita ini masih tahap. Ya. Seperti itulah, bijaksana. Ya. Saya mencoba bijaksana untuk tidak langsung masuk ke bagian fasilitas. Karena nanti takut. Ya. Masih bijaksana. Nggak bijak sini kok. Bijaksana. Kalau bijak sini nanti beda lagi. Terus apa lagi gitu Pak yang terkait mengenai bijaksananya mahasiswa kita di perkuliahan gitu Pak? Ya saya rasa mungkin semua pasti bijaksana bijak sini lah. Gitu. Bijaksana bijak sini. Karena setiap dosen itu memang berbeda, tapi perlu peneguran. Peneguran. Maka saya sampaikan ke kawan-kawan dosen ya sedikit permasalahan misalkan ya kita kan fokus banyak di FKIP ya karena kita memang banyak dosen ini maka kita sampaikan kepada prodi yang lain juga biar nanti bisa menyesuaikan dengan kondisi kita bagaimana bisa mengikuti kebaikan-kebaikan itu itu kan kebaikan baik dari penampilan masa rambut fashion tapi kita harus sesuaikan karena kita ini ingin menerapkan kampus Islami maka itu kebijaksanaan itu memang dari pimpinan, setelah itu dari pimpinan kita memang tidak secara gamblang ya merucutkan aturan-aturan seperti itu. Tapi kami minimal ya menyampaikan itu. Itu suatu yang kebaikan, suatu yang istilah itu kalau kita ambilkan untuk baiklah untuk masa kita ya, untuk anak muda kita biar penampilan tuh sesuai lah dengan standar kita. Penampilan yang sesuai dengan standar kita. Yang ditetapkan kalau di luar kampus kan kita udah beda. Kita pengen di dalam baik. Mudah-mudahan di luar pun baik. Amin. Amin. Ini kan ikhtiar ya Pak ya. Betul, kita bersama lah sebagai seorang pendidik gitu. Oke. Kemudian kaitannya sama adab. Nah, di sini ada makna yang kedua deh, makna adab. Adab ini kan yang artinya kan ajakan. Adab itu ajakan. Oke. Mengajak. Ada juga artinya jamuan. Banyak makna. Ada juga mengartikan seperti itu. Banyak arti makna adab makna adab ini. Maka ya kalau adab di atas ilmu misalkan dia mengajak mereka belajar dengan berilmu, bertemu dengan guru bersalaman. Kan kalau di dunia pendidikan kan sekarang kan jarang sekali. Oh iya benar. Iya kan? Benar. Pernah saya misalkan datang ini kita di kampus ya. Kalau di sekolah mungkin ya, kalau sekolah SMA, SMP mungkin seperti itu. Tapi di kampus hal budaya atau tradisi yang seperti itu jarang sekali. Sekarang sih kayak hampir hilang ya Pak. Hampir hilang. Itulah yang kemarin kita mau kaitkan yang dulu hilang itu salah satu seperti itu. Nah, sekarang adabnya yang kita tekankan. Adabnya kepada seorang dosen atau orang lebih tua bahasa kita. Ya, walaupun dia bukan dosen di kampus ataupun pegawai, ya orang yang ini sifat maupun levelnya bawah pekerjaannya, tapi kita merasa ini tetap kita ada sopan santunnya atau dalam hal itu kita bersalaman. Selama kita dalam masuk kelas ya. Mahasiswa yang telat, apakah Pak Said dihukum enggak? Kalau misalnya ada mahasiswa yang datang udah 5 menit perkuliahan, ada yang datang
kasih hukuman berdiri atau lari atau apa ada enggak? Kalau saya sih biasanya kalau mahasiswa yang telat itu, saya tanya dulu kenapa Ya, telat. sebabnya. Kalau memang katanya ketiduran, 15. kenapa ketiduran? Hmm, Kalau katanya habis begadang, kenapa begadang. begadang? Kalau kata dia habis ngegame Pak malam-malam, nah Itu kita nasihati. nasihati ya. Kecuali kalau misalkan kamu kerja gitu kan, cari side job itu yang Tapi lain, it's okay nggak ya, apa-apa tapi gitu. lebih menarik ini kalau kita ini mungkin karena background ya Mhm. pendidikan kita mungkin pas saya di dalam psikologi, Ya, kita di dalam pendidikan agama, pendidikan Islam kemudian mhm. kita mencoba mereka ada latihan dan mereka ada rasa Jerah gitu. jerahnya. Jadi Oh, kita bukan ke fisik-fisik. Contoh kita oh, kehafalan. oh Kalau gitu. sahabat telat, besok hafal surah Al-Maun gitu. Oh, Hafal hadis ini. Minimal supaya mereka terasa, oh mhm, ini kalau telat lagi besok ngapal. Nah, jadi ada kekhawatiran itu terasa mereka tuh seakan-akan mereka oh begadang udah mulai ditinggalkan. mhm, Tapi nggak tahu dosen yang lain, kan? Makanya iya, kita setiap dosen itu kan ada kontrak belajar dan betul, tertentu. Maka betul. kita harus yang sifat-sifat baik. Kalau mungkin di persekolahan mungkin kebagai kalau telat ya yang hadir udah berapa menit apa mungkin udah 15 menit 10 menit baru datang mahasiswa waktu terlambat. Mhm. Misalnya ada hukum, ada yang lari, gitu kan? Nah, Ada yang menarik, masuk WC dan cuci WC. menarik, menarik. Nah, itu Ini menarik. pandangan kita bagaimana? Oke, ini ada kemarin sebuah kasus fenomena yang viral di Hmm, media sosial. iya, Ini terjadi di Bali kalau nggak salah iya, Pak. iya, iya. Di mana siswanya itu telat. Hmm, Kemudian guru itu memberikan hukuman hmm, berupa kalau nggak salah tulisan ya, iya, disuruh nulis gitu tulisannya sama gurunya, merangkum lah. merangkum. Hmm, Terus siswa ini tak mungkin ada yang protes atau seperti hmm, apa. Nah, ada legislator daerah situ hmm. datang ke sekolah Merangkum. ngemarah-marahin gurunya Ah, iya, iya. di depan siswa Oh, tadi. tadi. Karena apa? Karena memberikan hukuman seperti itu kepada siswanya. Hmm, Loh, di mana-mana saya berpikirnya gini, Pak. hmm, Itu kan nggak masalah, malahan betul. itu memberi capek lah Pak, kalau menurut saya ya disuruh nulis satu buku Nah, ngerangkum hukumnya. itu capek. Betul. Malahan legislator itu Hmm. loh kok ngemarahin guru gitu. Soalnya ya apa yang dilakukan oleh guru itu nggak beradab. Nggak berani. Padahal kan sebenarnya itu bagian dari proses pembelajaran. Melatih lah. Gimana Pak Adi memandangnya? Ya. Kita mungkin nggak perlu jauh-jauh ke Bali juga sebenarnya. Kita di Bangka Belitung pun masih ada lah, kita perhatikan. Nggak jauh-jauh lah, kita sekolah-sekolah sekitar kita saja. Mungkin Pak Said mungkin pernah mengikuti apa PLP 1 kemarin, mungkin bisa melihat juga dari situ. Jadi kalau pandangan kita dalam beradab seperti itu kan, dalam adab memberikan tugas hal itu selama tidak melukai fisik, ya, selama tidak menjatuhkan wibawanya seorang siswa, menjatuhkan dirinya itu, kita boleh-boleh saja. Maka itu disampaikan, kita harus mengawali dengan kontrak belajar. Kita buat dulu kontraknya, kesepakatan bersama. Maka ditanya dulu, apa niat kamu kuliah mata kuliah saya? Apa ingin kamu dapat tujuannya? Itu ada niat, tujuan, kemudian apa haknya sama perkuliahan. Kita sepakati. Seperti apa ya semacam SOP apa kegiatan ini apa ya kontrak belajar yang sifatnya tidak saling apa merugikan satu dengan yang lain. Kita bisa telat, kita juga kena. Kita telat ada ini, kita sepakati waktu jam sekian. Kita telat apa? Oh, dari kitanya ya. Konsekuensi untuk kitanya. Ya. Maka ada semacam seperti itu. Iya, enak kalau misalnya kayak gitu berpikirnya Pak Adi. Jadi bukan hanya mahasiswa yang harus memiliki adab dengan dosennya, tapi dosen juga itu harus memiliki adab dengan mahasiswanya. Supaya apa? Mahasiswa tidak merasa dirugikan, mahasiswa tidak dirasa intimidasi dan tidak apa ya menjadi sebuah hal di mana kalau dosennya salah, ya tetap salah gitu. Jangan mencari pembenaran dari kesalahannya itu. Berarti memang adab dosen ke mahasiswa juga ada gitu Pak ya? Kalau secara ini memang apa ya di dalam Islam memang tidak secara rinci, tetapi kita mengambil kebaikan saja. Nama juga itu kan beda dengan ini. Kalau misalkan kita ngaji,
Nah, beda memang kalau guru kita ngajar, kalau sowannya gimana? Nunduk. Nggak boleh juga kita apa itu salam kalau beliau belum berangkat, belum boleh kita berangkat dulu. Itu kan konsepnya. Kalau di Iya. dalam pengajian dan dalam Dan dunia pondok pesantren. ya betul. Tapi kalau kita dalam ini kan ada istilahnya tuh eh, kita belajar bersama, sama-sama belajar. Kita mentransfer ilmu, kita juga istilah seorang pendidik memberikan pembekalan mereka, karena jangan sampai nanti mereka setelah jadi guru pada dasarnya atau jadi nanti mereka selesai dari perkuliahan, mereka sama dengan yang lainnya maksud itu. Iya. Makanya harus ada pembeda. Jadi emang istilah pendidik ini sulit ya Pak ya maksudnya ya. Sulit karena kita tadi kalau guru Iya. dan ditiru. Iya benar. Orang akan mengamati tingkah laku kita dimanapun. Kalau dosen buku sedus duit sesen. Gitu. Saya nih Pak ya kalau terkait adab ya dari mahasiswa ke dosen memang agak ngeri-ngeri sedap gitu Iya. karena saya pribadi mengevaluasi gitu. Saya juga ya masih banyak gitu kekurangan ataupun tidak bisa memberikan uswatun hasanah Ya, yang terbaik. Tapi kita berikhtiar dengan gaya kita karena anak zaman sekarang nggak beda Pak sama dulu kita kuliah. Ya, gaya-gaya Oh, generasinya yang berbeda tadi. waduh beda Pak. Apalagi Beda banget. adabnya yang tadi, maka kita perlu sekali pendekatan-pendekatan. Maka Iya. ini perlu pendekatan dengan mahasiswa itu adalah dari hati ke hati. Betul. Kita jangan melalui kekerasan, baik Iya. perkataan maupun melalui tangan atau Ya padahal kan kita kesel ya Pak ya. ya, sebenarnya kita ada juga kadang-kadang kejengkelan seorang tuh ada batasnya lah. Iya benar sih. Tetapi perlu kita tahan. Emosional seorang tuh perlu. Makanya kita ucapanmu itu menjadi sebuah bisa jadi kebaikan, bisa jadi kemusibahan bagi orang tersebut. Ucapanmu itu bisa jadi sebuah kebaikan atau Itu bisa jadi sebuah musibah bagi orang tersebut. Oh. Jadi kita ini hati-hati lah, mulut kita ini hati-hati, jaga lisan kita supaya nanti adab itulah. Jadi ilmu kita sudah berilmu, kita sudah beradab dan berilmu, otomatis seperti pohon padi. Seperti pohon padi. Semakin tinggi, semakin berbuah, semakin menunduk, Iya. semakin menjulang ke atas. Oh, kirain saya seperti pohon duren. Ya, kalau duren mahal, Pak. Masih. Tapi memang jam di luar. Enak di dalam. Enak di dalam. Saya suka bagi pohon durian itu. Manusia juga banyak seperti itu. Oh, manusia banyak. Seperti itu. Makanya hati-hati nih. Oke. Duren atau mau seperti buah apa bakuldi. Oke. Nah, pentingnya belajar dan keutamaan ilmu dalam Islam. Belajar dan ilmu itu bagian yang tidak terpisahkan dalam Islam. Betul. Kalau misalkan orang nggak belajar, nggak berilmu, berarti dia bukan Islam berarti Pak. Dulu. Atau gimana? Istilahnya ini adalah kaitannya pentingnya belajar dan keutamaan ilmu dalam Islam. Itu dalam Islam. Oke. Kalau dalam agama lain juga ada. Ini kita konteksnya keislaman. Jadi ada bahasa sering fenomenal kita dengar tuh minal lahdi ilal lahdi. Jadi belajar itu dari buayan sehingga hayat meninggalnya. Iya betul. Ya kan? Karena kalau udah meninggal nggak bisa lagi belajar ya Pak ya. Betul. Iya sih. Makanya belajar pun ada proporsinya. Iya. Belajar secara kalau jenjang ya. Karena nggak ada S4 kan? Nggak ada. Ya, S3 aja kan? Iya, sama postdoktoral. Nah, itu profesor adalah sebagai ini kan. Tapi pada dasarnya kita belajar pasti menuntut ilmu itu. Makanya kalau dalam agama Islam mengajarkan belajar dulu dasar agamanya dulu. Oh, belajar ilmu akhirat. Pada gitu. dasarnya. Insya Allah duniamu akan mengikuti. Tapi kalau belajar dunia, akhirat belum tentu didapatkan. Oh. Nah, konsep ini yang kita ingin tanamkan kepada mahasiswa kita, pada umat Islam, pada manusia. Kita belajarlah. Makanya kita kan kecil-kecil udah diajarkan pendidikan agama kan? Iya. Tapi masa udah dewasa,
Kenapa hilang? Hilang, Kenapa Kenapa lupa? Kenapa lupa lupa? dengan semuanya. Iya. Dan nggak mau lagi belajar agama. Cukup udah, saya udah hatam nih, udah Iqra udah lewat, Al-Quran udah lewat, tentang Ya. masalah fikih udah saya pelajari semua, akidah sudah saya pelajari semua, akhlak sudah pelajari semua, ibadah udah pelajari semua, muamalah udah pelajari semua. Jadi semua udah pelajari. Tapi pada saat itu baru kulitnya, Iya. ya kan? Benar. Baru kulitnya saja. Benar. Nah, makanya perlu pendalaman dan istilah terus pengulangan. Karena agama ini ngulang. Belajar itu pengulangan. Ya gitu. Jadi mau pengulangan supaya kita itu selalu merojaah, bahasa itu. Apa? Merojaah. Mengulang-ulang kembali. Oh, mengulang-ulang kembali. Ya. Kalau mungkin punya hafalan Al-Quran, ayat-ayat Qurannya yang ada apa ya, diulang kembali supaya ingat terus. Jadi kalau sini aja kita dulu belajar lancar ya ngajinya. Contohnya kan, menuntut ilmu dalam ngajinya saja, dalam baca Quran. Setelah dewasa, bacanya udah salah-salah. Iya. Ada apakah itu? Karena tidak diulang. Ya itulah, karena tidak diulang-ulang. Maka contoh kita di mahasiswa kita, ada pembinaan BTQ. Oh. Jangankan mahasiswa, dosen pun kita ada bina BTQ. Makanya di akhir mereka sebelum sidang ya? Iya. Kalau nggak salah mereka harus ujian. Syaratnya harus lulus BTQ. Wow. Karena semua memang banyak. Ada yang tidak pernah TPA. Oh. TK-TPA-nya nggak pernah. Ujung-ujung mereka sekolah, baru belajar Iqra. Ternyata udah dewasa. Sayang sekali kan? Ya, benar sih. Ya, karena itu bekal untuk akhirat nanti. Iya sih. Maka beruntunglah para mahasiswa kuliah di Unbabel ini. Di kampus Muhammadiyah. Karena dikasih bekal seperti itu. Walaupun bukan jurusan pendidikan agama Islam. Itu yang menjadi poin plusnya Unmubabel dari kampus-kampus lainnya. Ada penekanan di nilai-nilai di aspek religius spiritual yang nantinya bisa menjadi sebuah pedoman ketika mereka nanti masuk ke dunia kerja. Betul. Jadi ciri khasnya, orang tahu, ini pasti dari Unmubabel. Jadi dari Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, ya nggak usah malu-malu lagi. Disuruh jadi tilawah, maupun jadi MC, maupun jadi apapun nanti di instansi pekerjaan, mereka sudah kita kasih bekal. Iya. Itulah yang kita inginkan, keutamaan ilmu dalam Islam kita pandangkan tadi, kita sampaikan seperti itu. Tapi maksud dari belajar keutamaan ilmu, ini kan kayaknya sifatnya lebih luas lagi gitu, Pak. Betul. Kalau ilmu umum ya lebih luas lagi kan. Lebih luas lagi kan. Sesuai dengan apa bidang yang ditekuni. Karena manusia itu dibatasi. Tidak semua menguasai keilmuan itu. Oh iya, dokter aja sudah ada spesialis. Betul, spesialis. Makanya kayak antum kan posisinya psikologi kan? Ya, saya BK. Bimbingan konseling. Ya. Disuruh ngajar matematika bisa enggak? Oh, nggak bisa saya. Ya kan? Pada dasarnya kita sama ilmu kan, benar? Iya, betul. Sama. Betul. Maka kita sesuai dengan spesialis, bahasa kita spesialis lah. Sesuai dengan apa yang kita ambil di pendidikan terakhir kita. Oh, ya boleh nggak saya bilang ini mengkombinasikan gitu? Ya. Bukan mengkombinasikan sih, seperti ilmu-ilmu lain, ilmu pengetahuan ya, yang kita pelajari selama ini, tetap untuk jangan melupakan ilmu agama tadi, karena kan ilmu pengetahuan kan buatan manusia ya. Betul. Nah, tapi di Al-Quran kan sebenarnya sudah ada gitu. Dijelaskan semua. Nah, sudah dijelaskan semua, tinggal kita menunggu momentum saja siapakah manusia siapa yang bisa untuk mengulik teori-teori yang ada di dalam Al-Quran itu tadi. Gitu. Seperti itu bukan, Pak? Menurut pandangan kami seperti ini ya. Kalau kita keinginan dalam pendidikan di kampus juga sebenarnya semua itu nilai-nilai pendidikan umum pengetahuan itu dikaitkan dengan nilai-nilai keislamannya. Oh, oke. Seperti contoh di daerah Jawa itu ada pendidikannya mereka kaitkan dengan dari sainteknya, kaitan dengan ilmu Al-Qur'annya. Wow. Jadi setiap subtema itu
ada kaitannya dengan ayat-ayat Quran, ayat-ayat kauniyah dibahas, dikupas. Ya. Dan dalam banyak sekali karena di dalam Al-Qur'an tuh semua ilmu, semua Betul. mata pelajaran ada, Mhm, semua mhm. pengetahuan ada di situ. Maka kita silakan mengutip mana sesuai dengan subtema yang kita hadirkan. Dalam kejiwaan misalkan. Iya. Ada dalam Quran juga sebenarnya. Cuma kita saja yang tidak mau mencari. Ya, betul sih. Ya kan? Iya, betul sih. Banyak kaitannya. Orang-orang supaya tidak terlena, Iya. tidak psikologinya tidak terganggu. Tidak terganggu karena udah habis uangnya, nggak dapet, jiwanya terganggu. Itu yang kemarin kayak teman sebelah. Tapi sebenarnya di kami Pak di BK itu banyak sekali terapi-terapinya. Betul. Dan dulu waktu saya S1 itu BK di UHAMKA itu ada terapi yang basically yang pernah dilakukan oleh Nabi. Iya. Iya. Dan menurut saya itu wow banget gitu, wow banget. Cuma mau nggak kita mengaplikasikan dan mendalaminya saja sebenarnya. Nah, itu kembali lagi ke individu ataupun dosen ataupun seorang pendidik yang ingin seperti itu. Kita semua harusnya memang harus dikaitkan ke sana. Itu pada saya untuk keutamaan dalam pandangan saya tentang bagaimana belajar keutamaan ilmu dalam pandangan Islam, dalam Islam itu sendiri. Jadi kita belajar tidak perlu menunggu tua. Ya, karena banyak sekarang kan demi ijazah kan, atau demi caleg tadi. Iya. Lagi. Nah, kita menyinggung orang lain supaya nanti jangan sampai anak-anak diri kita atau keluarga kita seperti itu. Minimal kita belajar tuh dari buayan, dari kecil, tahap, jangan kerbitan. Pesan teman tadi jangan kerbit lah. Kalau kerbit bahaya nanti. Dalam tuh. Nah, kerbitan kan maklum lah. Dalam ya. Maka perlu namanya step ya. Ya fase-fasenya. Iya. Ya, Pak Adi pasti pernah mendengar ini. Ya. Saya lupa ini entah hadis entah sebuah petuah dari ulama-ulama. Kalau saya keliru mohon dibenarkan ya Pak ya. Katanya ketika kita menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita dalami, apa yang kita kuasai, maka tunggulah malapetaka itu akan terjadi gitu. Jadi kita kayak ngasih apa ya, ngasih informasi, ngasih ilmu sama orang. Tapi sebenarnya kita nggak expert di bidang itu. Oh iya. Maka tunggulah akan terjadi kehancuran. Itu kan dalam Al-Qur'an ya. Pernah di dalam Quran atau saya juga ini, tapi pernah kita dengar juga dalam kajian-kajian itu memang akan hancur apabila bukan ahlinya. Itu kan? Kan hancur. Ya, betul. Hancur bukan ahli pada bidangnya. Iya. Jadi makanya kalau kita bukan misalkan ahli dalam bidang itu, kita suruh memaksa, maka akan binasa. Iya. Tetapi selama dia ada estafet belajar, fase-fasenya tadi, pasti ya tadi nama juga penemuan ahli-ahli penemuan juga kan beribu kali baru bisa menciptakan sebuah lampu ini. Nggak ujuk-ujuk kan? Lampu saja ciptanya berkali-kali. Kita kaji itu di apalagi hal-hal sifatnya yang manusiawi yang tadi dengan notaben keilmuannya yang tadi kerbitan. Nah, maka perlu kehati-hatian. Maka kita jam terbang kalau bahasa kita ya. Betul. Jam terbangnya tinggi akan baik hasilnya. Belum tentu. Kalau dia tidak disiplin ilmunya tidak baik, kembali lagi ke disiplin ilmunya. Iya, betul. Ya kan? Kita disiplin nggak dalam ilmu kita itu? Tekuni enggak? Betul. Kalau tidak tekuni pasti akan berdampak. Karena bukan bidang tadi. Ya, sekarang saya gini loh Pak, saya tuh sedih ada, marah ada, jengkel ada. Ini untuk diri saya pribadi dan mungkin untuk beberapa teman-teman gitu. Fenomenanya ketika saat ini media sosial itu kan ini udah luar biasa ya Pak ya di platform manapun dan di mana banyak informasi-informasi yang sifatnya itu instan gitu. Jadi
instan hoax, apalagi misalkan tentang informasi-informasi, Ya, entah itu parenting, ya, entah itu politik, budaya, ekonomi dan lain semuanya. sebagainya. Nah, ketika kita ini kan suka nih masalahnya yang instan Ya, sekarang. betul. Kita lihat di media sosial, oh informasi tentang ini, oh informasi tentang ini. Kemudian kita langsung mengambil sebuah kesimpulan ataupun menjabarkan itu dan langsung kita sharekan, kita Men-share. bagikan informasinya kepada banyak orang melalui media sosial kita. Mungkin niatnya baik, Ya, tapi saya balik lagi gitu ke yang tadi yang Bapak sampaikan bahwa ketika seseorang tersebut bukan pada ahlinya, kemudian berbicara hal itu, betul. maka Tunggulah kehancuran. tunggulah kehancuran. Ya. Kehancuran yang mana ini kan? Kehancuran yang mananya Iya, kita wallahu alam. ya. Nah, tapi kan berarti ya agak bahaya Ya. menyimpulkan sesuatu tanpa mengulik lebih dalam ilmu Makanya- tersebut. Makanya kita perlu yang namanya introspeksi dulu. Introspeksi dulu atau kita melihat dari sisi pandang yang sisi sama. Ya. Maka kita harus bertabayun atau kita bertanya kepada ahlinya dulu. Ya, benar nggak peristiwa itu? Kalau emang seperti itu kan, kita Ya. tanyakan dulu, jangan langsung nge-share-sharekan dulu. Ya. Kita selidiki dulu. Ya. Ya, mungkin perlu waktu berapa hari mungkin ya. Kalau dalam bertamu aja 3 kali 24 jam. 3 hari 24 jam kan. Nah, itu belum bertamu ya. Dalam bertamu aja 3 hari. Ya. Nah, berarti kita perlu meng-cross check itu kalau karena biar tidak instan, maka cari ahli. Misalkan membahas tentang politik. Siapa pakar politik di Bangka Belitung? Betul. Kita tanyakan, benar nggak, Prof? Misalkan, ini kajiannya yang dibahas ini masalah ini. Ya. Perlu itu, maka kita jangan langsung mengambil tindakan cepat, tapi kita harus cari dulu orang partner kita atau orang senior kita yang bisa membantu menyelesaikan masalah itu. Itu tindakan yang baik ya. Yang baik. Jadi kita mengambil ada berita yang sifatnya yang instan atau yang hoax itu biar tidak terberluaskan, maka kita tanya dulu kepada ahli. Soalnya banyak juga sih dari kita ya, saya juga sama lah. Sering latah informasi. Jadi, oh ini bagus sih, langsung di-share, oh dapat dari grup nih video. Padahal kita nggak tahu nih kebenaran informasi tersebut. Tapi karena latah, informasi tadi ya, karena kita tuh tangan itu gatel ya. Iya. Latah juga seakan-akan langsung share. Iya, latah. Bagi saya itu sebenarnya latah gitu, latah. Dan bahaya ya, Pak ya. Bahaya untuk kita di dalam apalagi dalam orang untuk ilmu. Iya. Nanti khawatirnya kita tadi jadi tidak ada keberkahan dalam ilmu. Betul. Oke. Sekarang kita belajar dari inspirasinya seorang dari Muhammad Darwis atau Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, betul nggak? Betul. Muhammad Darwis adalah nama kecilnya beliau. Ya, nggak apa-apa dong. Saya pakai panggil nama beliau dulu. Muhammad Darwis. Yang dipanggil di besarnya diberikan oleh dari Syekh Arab. Beliau waktu ke Mekah diberi nama, digantikan dengan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, bagaimana beliau memandang belajar dalam perspektif seorang Kiai Haji Ahmad Dahlan? Saya mengutip perkataan beliau. Jadi beliau katakan, jadilah kiai, guru, profesor, dokter, dimanapun posisinya bidang itu adalah beliau katakan harus punya yang berkemajuan. Maksudnya gimana tuh, Pak? Dan jangan kenal lelah bekerja untuk Muhammadiyah. Oh, ada sambungannya ya? Sambungnya. Jadi bukan hanya maju saja, tapi ada sambungan, jangan kenal dan lelah bekerja di Muhammadiyah itu. Waduh. Ini berarti kan semua pesan-pesan Kiai Ahmad Dahlan dalam belajar, pandangan beliau, semua orang Muhammadiyah itu dimanapun belajarnya, mau di Amerika, mau di Eropa, mau di Asia, mau di Timur Tengah, kembalilah ke Muhammadiyah. Ini yang berat. Oh ya. Karena tidak semua kader Muhammadiyah itu berani pulang untuk mengembangkan perserikatan itu. Apalagi sampai memajukannya.
sebuah instansi ataupun pendidikan tuh. Apalah namanya? Mau kalau di dunia pendidikan, kampus, sekolah kan? Ya, Kalau di dunia kesehatan, rumah berarti ada sakit, rumah sakit, klinik, klinik, dan semacamnya. ya. Kalau di dalam sosial, panti asuhan, gitu kan? Rumah sosial, ya, panti duafa, semacam itu. Panti-panti itu ada satu sosial. Nah, dalam dakwah, pendidikan untuk pesantrenan, ya. Pesantrenan, kan? Untuk pendidikan, tapi berbasis dakwah khusus, ya, khusus ya. Ada untuk dakwah, karena beda dengan perguruan tinggi. Kalau pendidikan itu kan sifatnya umum ya. Kalau pesantren kan memang mencetak calon-calon dai. Iya, iya. Nah, itu yang pesan beliau. Jadi belajar dalam pandangannya beliau adalah seperti itu. Bagaimana belajarnya Kiai Haji Dahlan? Kalau dulu belajar beliau memang dari orang tuanya langsung. Oh. Karena orang tuanya kan kiai. Iya, betul. Ya kan? Iya. Direkomendasikan belajar ke kiai yang selanjutnya kan ke Manik, kemudian belajar sampai ke Timur Tengah. Nah, itu pasti belajar beliau pasti banyak tantangan. Nah, pernah nonton nggak film Sang Penjara pernah. Wah, itu Bener, zaman 2000 berapa tuh? Ya, nonton dulu kita pernah nonton juga terakhir yang di lantai 4 tuh filmnya yang terbaru Dua Ulama. Iya, iya, iya. Dua sang ulama kan. Bagaimana Kiai Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari. Ya, ya. Tokoh Muhammadiyah dan tokoh NU. Dua ulama tersebut. Ya. Mungkin belajar mereka juga sama, belajar satu guru. Nah, tapi pemikiran kenapa berbeda? Nah, itu nanti kita sesi selanjutnya. Ya, walaupun berbeda ya. Ya, walaupun berbeda tapi tetap tujuannya sama. Dan saling support, saling menguatkan. Ya. Jadi tidak ada istilah itu saling, nama juga kalau bahasa kita tuh kakak beradik. Iya, benar. Muhammadiyah itu sebagai senior kakak. Iya. NU itu sebagai adiknya. Adik. Jadi itu sejarah. Dalam belajar beliau pun Kiai Ahmad Dahlan, beliau dinyatakan kan kiai kafir, guru kan. Iyalah. Karena tadi karena orang belajar dulu itu nggak ada pakai meja. Iya. Itu kan udah bilang tuh kan. Nah, belajar beliau itu pakai jas, pakai budaya barat lah itu ya. Iya. Kayak penampilan barat. Karena inilah kita yang dengan apalagi dengan musik, belajar ya dengan biola beliau. Itu belajar. Jadi belajar itu pandangan beliau tidak harus belajar itu di suatu halako, kumpulan. Di mana saja bisa belajar. Ya. Makanya kampus-kampus ataupun pesantren sekarang belajarnya bisa di saung. Ya, nggak di dalam kelas lagi belajarnya, bisa di tempat pantai ataupun di curug, kalau bahasa di Jawa itu curug, tempat-tempat inilah yang sunyi sepi belajar tuh. Sesuai dengan karena karakter beda-beda belajar tuh. Kalau dunia pendidikan pesantren mungkin dia harus tempat sunyi untuk dalam tahap penghafal. Karena kalau keramaian pasti ngeblank. Tetapi kalau di kampus ya harus ramai. Betul. Ya, kalau kampusnya sepi, ya ada nantinya ada yang lain yang tinggal di situnya. Nah, itu yang bahaya itu kan. Siap. Nah, jadi itulah pandangan bagaimana belajarnya kayak gimana. Jadi beliau kita mengambil bagaimana beliau menjelaskan dalam surah Ali Imran 104 itu. Beliau menekankan ke amar ma'ruf nahi munkar. Belajarlah dengan amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana kita tadi berkaitan bisa bijaksana dan bijak sini, bagaimana beramar ma'ruf nahi munkar. Ya, yang mungkin kita dosen teknik ini harus syarat kita di kampus saja syarat salah satunya dosen harus bisa hafal tuh 104 tuh. Iya. Ya, tapi tidak sebagian kan masih hafal kan. Maka perlu kita berlatih diri, bagaimana menghafal surat-surat yang cepat, walaupun hanya seperti contoh yang beliau belajarnya dalam surat Al-Ma'un dan Al-Asr. Maka ada dalam konteks belajar teologi Al-Ma'un. Nah, pernah santrinya, ya, kayak sejak semacam itu, anak-anak santri waktu beliau ini belajar ke Kiai Ahmad Dahlan, bahwa belajar itu sampai 30 kali ngulang surah Al-Ma'un tuh. Dibedah itulah, dikaji Al-Ma'un. Ditanya, kalau mungkin kita
mungkin misalnya bosen juga. Maka ada juga masih santri bosen. Kita misalnya ngajar ke mahasiswa juga, ngajarnya kayak kami juga ada ngajar materi Al-Maun. Misal ngajar Al-Maun tuh misal sampai 30 kali. Kita ini kan pertemuan cuma 14 kali kan. Iya. Nggak ketuntas kan. Iya, betul. Nah, maka perlu ya namanya penjelasan yang sekarang kan ada pembahasan yang lebih ringkas. Siap. Supaya langsung mempraktekkan. Maksud ya itu dalam belajar itu langsung praktek. Apa yang ditafsirkan, apa yang arti dalam kata dari Al-Maun itu, ya tidak menghadir anak yatim, memberikan makanan anak yatim piatu, memberikan mendirikan panti asuhan, itu satu bagian-bagian. Siap. Nah, makanya praktek langsung. Makanya yang mendalam itu kenapa ada panti asuhan? Dari Al-Maun. Iya. Kenapa beliau bisa mengajar orang-orang yang kaum lemah? Beliau kasih pelajaran. Tidak buat biaya lagi. Malah beliau yang mengeluarkan biaya. Nah, ini yang kita mungkin kampus-kampus Muhammadiyah mungkin ada yang sebagian seperti itu yang melirik, kok kampus Muhammadiyah mahal. Kita singgung aja nih, kenapa itu? Kok Ahmad Dahlan kok gratis sekolahnya kepada kaum-kaum yang lemah? Kita juga ada program. Ada programnya. Maka kita di kampus ini ada program tahun, ada program Sang Surya. Oh. Bagi anak fakir miskin, ada orang tidak mampu atau anak yatim, kita beasiswakan seperti itu. Jadi nggak ada alasan buat nggak kuliah sebenarnya, Pak? Tidak ada alasan tidak kuliah. Jadi mau dia kategori itu anak yatim, tidak mampu, tidak ada alasan dia tidak kuliah. Makanya Pergub kalau salah ya, itu kemarin saya misalkan di Babel ini kayak udah berlaku. Satu rumah satu sarjana. Ya. Pernah dengar Pak Said? Pernah ya. Nah, tapi mempraktek implementasinya belum terlaksana kan? Nah, memberat sih. Nah sekarang itu yang nggak ada alasan buat nggak kuliah. Contohnya Unmu Babel ada program-program yang betul. Tadi. Nah satu itu belajar kebijaksanaan, belajar dari Kiai Ahmad Dahlan. Siap. Makanya kita hari ini mengupas itu supaya teman-teman anak yang SMA, SMK maupun aliyah jangan berkecil hati untuk tidak kuliah. Karena Pak Said, saya termasuk ya orang yang selalu dulunya juga masa sulitnya ada. Ya pasti. Ya, tapi alhamdulillah saat ini udah diangkat oleh derajat Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu tadi. Amin. Ya. Barang siapa menuntut ilmu tadi kan pasti diangkat derajatnya. Amin. Oleh Allah, ya. Amin. Tinggal nanti mencari keberkahannya, keridhaan Allah. Ya. Kita insya Allah jadi istiqomah dalam bidangnya masing-masing. Amin. Itu pesan kami sampaikan. Closing statement-nya, barang siapa yang menuntut ilmu, insya Allah akan tinggikan derajatnya. Betul. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Adi. Sama-sama. Sudah ngobrol-ngobrol bareng Solasi di sini. Bersama dengan sebuah topik adab sebagai busana kearifan, ya sila dirimu dengan akhlak mulia. Dan insya Allah kita akan terus membedah tentang buku yang luar biasa ini. Ada mahasiswa di Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah di episode Solasi bersama dengan Elspik yang akan datang. Sekali lagi terima kasih Pak Adi. Sama-sama. Sehat selalu. Amin. Sampai ketemu di Solasi yang akan datang. Ya. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman semua di episode Solasi bersama dengan Elspik Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung bersama saya Sher Ahmad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Adi, makasih banyak.